warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang sholat. Yang pertama ada definisi sholat. Definisi sholat yaitu menurut para ahli, yaitu sholat adalah rangkaian ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua ada dasar hukum. Dasar hukum dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat sangat banyak. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian surat Al-Baqarah ayat 45, Quran surat An-Nisa ayat 102, Quran surat At-Taubah ayat 11. Selain ayat di atas, juga terdapat banyak hadis yang membahas tentang kewajiban sholat. Sehingga dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd tidak memperpanjang pembahasan masalah ini. Yang ketiga ada pembagian sholat. Yang A, sholat wajib. Adapun yang dimaksud sholat wajib adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, serta subuh. Yang B adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dimaksud di sini adalah sholat witir, sholat subuh, sholat sunnah subuh, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, yang semuanya termasuk sholat sunnah mu'akkadah. Kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat 2 rakaat setelah wudhu, sholat duha, sholat tarawih, serta sholat malam yang seluruhnya termasuk sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Kemudian yang C ada sholat nafilah. Adapun yang dimaksud sholat nafilah adalah sholat sunnah selain sholat sunnah mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah, yaitu sholat sunnah mutlak baik dilakukan malam hari ataupun dilakukan siang hari. Yang keempat syarat dan rukun sholat. Syarat wajib sholat yang pertama ada Islam, kedua berakal sehat, ketiga baligh, keempat telah tiba waktunya, kelima suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat sah sholat, suci dari hadas kecil, menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian ada rukun sholat. Pertama, berdiri bagi yang mampu. 2, niat dalam hati. 3, takbiratul ihram. 4, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Kelima, rukuk dan tumakninah. Keenam, i'tidal setelah rukuk dan tumakninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. 8, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12, membaca salam yang pertama. 13, tertib melakukan rukun secara berurutan. Yang kelima, fardu dan sunahnya sholat. Fardu atau syaratnya sholat itu ada 5, ialah suci dari hadas, suci dari najis di badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu, kemudian menghadap ke kiblat. Sunnah sholat yakni membaca doa iftitah, membaca kalimat istiazah, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azharo. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Nurma Fatika Ferdiana Putri. Selanjutnya ialah hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ialah kita tidak mengetahui syarat sahnya sholat dan tidak memenuhi salah satunya dari rukun-rukunnya sholat. Kemudian yang kedua,
aurat kita terbuka, seperti halnya dagu kita yang tidak tertutup, telapak tangan kita, kaki kita yang terlihat, kemudian rambut kita yang terlihat, itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali bergerak yang di luar gerakan sholat, seperti halnya menggaruk-menggaruk badan, kemudian tertawa terbahak-bahak yang hingga mengeluarkan suara, makan dan minum, tidak menghadap kiblat atau bahkan membelakangi kiblat, dan yang terakhir ialah murtad. Kemudian keutamaannya sholat dan hukum bagi yang meninggalkan. Keutamaannya sholat ialah hati kita semakin dekat dengan Allah. Dengan itu insya Allah hati kita akan semakin diberikan ketenangan oleh Allah. Kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar, menolong kita di akhirat nanti, dan siksaan kubur. Kemudian hukum bagi orang yang meninggalkan sholat ialah di dalam Al-Quran, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat maka hukumnya berdosa, dan jelas pasti ia akan mendapatkan siksaan kubur nanti. Kemudian bahkan ada ulama yang menghukumi hal ini dengan yang menghukumnya jika orang yang tidak sholat dihukuminya dengan kafir. Kemudian hikmahnya sholat ialah menjadikan badan kita menjadikan badan kita bergerak dapat memperlancar aliran peredaran darah kita. Sudah banyak ilmuwan yang membuktikan hal tersebut. Kemudian pengingat bagi kita akan kekuasaannya Allah, memperkuat akidah dan keimanan kita, dipermudahkan masalah kita di dunia. Masalah-masalah kita di dunia akan dipermudah oleh Allah karena kita selalu mengingat Allah. Dan yang terakhir ialah insya Allah akan selalu ada di hatinya. Dan yang terakhir ialah persoalan sholat di masyarakat. Banyak orang yang masih memiliki pandangan dan aneka ragam persepsi yang berbeda-beda di dalam sholat. Seperti halnya gerakan sholat, ada yang bilang takbirnya harus begini, ada yang begitu, seperti halnya itulah. Kemudian bacaannya sholat, ada yang bilang kalau membaca harus cepat, ada yang kalau membaca harus lambat, ada yang suratnya hanya sekedar surat pendek, ada yang menghukumi wajib hukumnya memakai surat panjang, dan banyak juga di masyarakat yang masih tidak mengertinya najis dan aurat. Seperti halnya aurat kita, dagu kita, telapak tangan, kemudian rambut atau telapak kaki yang terbuka. Kemudian berlomba-lomba mendahului. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya di dalam menjelaskan masih kurang memahamkan, masih banyak yang salah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum.